Kata Bah Jaja itu, "Hei, Dedi, lamun hayang menang perah kudu perih, tapi lain ada hari cengek. Begitu digegel terus lada. Lain. Engke hiji waktu maneh bakal dipikar resep ku awewe nu jumlahna loba." Saya baru tahu. Ternyata baru sekarang usianya setelah umurnya 50 tahun. Aku memang ditinggalkan oleh satu wanita tapi dikejar oleh ribuan wanita. Jadi saya itu dulu waktu SMA banyak ditolak cewek. Kalau dia mah, nah ini, oh berarti itu hasil melet. Iya, kan dia pernah bawa saya ke Garut. Ke Garut kaleles kan, kaleles naik ojek ke luhur tapi kali itu jam 12 peuting, baliknya turun Lempang. Terus balik Quran letik. Terus sina puasa. Kok masih ingat? Puasa. Apa adik kelasnya? Kira apa mau gimana? Terus tidak suruh puasa. Saya puasa 40 hari. Ya kan? Terus buka bulan mulut, ya kan? Tengah peting jam 12. Ngadurukan sapu pare. Ya kan, sapu pare pakai sarung, diduruk kerudung, tidak ada mandi 7 tampian, iya mengajak anak. Jadi menangnya iyanya? Iya mah menang iya hasil. Saya mah bogo kasih koko mah ditolak. Kalian setelah nonton video barusan, bagaimana persepsi kalian? Mungkin banyak di antara kalian yang mempersepsikan, wah itu pidato, itu video tuh KDM lagi bercanda, kan begitu tuh ya. Padahal dalam video singkat barusan itu sedang mengajarkan kepada kita tentang metode komunikasi ataupun strategi komunikasi. Memang dalam komunikasi itu ada strateginya. Nah, yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu punya strategi tertentu. Strategi apa itu? Yuk coba kita kupas tuntas di sini ya. Nah, itu omongan barusan itu adalah sebenarnya titik tekannya adalah kepada kalau mau perah harus perih. Artinya kalau kamu mau hebat ya kamu harus susah, begitu loh ya. Itu titik poin pertamanya. Kemudian titik poin yang keduanya adalah dalam teknik komunikasi itu harus dilihat lawan bicara, begitu loh ya. Nah, jadi kalau kamu berbicara nih, berkomunikasi, itu tidak semuanya disamaratakan. Jadi ketika berhadapan dengan orang seperti ini, teknik komunikasinya seperti ini. Kemudian berhadapan dengan orang tipe begini, teknik komunikasinya juga berbeda. Nah, itu juga yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Makanya dia dengan menggunakan metode bercanda tadi. Dan kemudian di situ juga di akhir video itu dinyatakan bahwasannya memang omongan-omongan Kang Deddy Mulyadi itu sulit dipahami kecuali oleh orang-orang yang punya intelektualnya itu tinggi gitu loh. Tidak mudah dipahami. Nah, tetapi orang akan mengiyakan dengan apa yang diomongin itu justru dengan tindakan, begitu loh. Pada suatu hari nanti akan terbukti apa yang dia omongin. Memang ketika di awal, ketika dia ngomong, orang masih bingung apa sih ini yang diomongin kan gitu tuh, orang nggak paham. Tapi pada kenyataannya di kemudian hari, oh bener juga nih omongannya Kang Deddy Mulyadi. Dengan apa? Dengan terbuktinya omongan itu. Nah begitu. Nah sekarang kita coba kupas tuntas nih dalam teknik komunikasi. Komunikasi itu tokoh-tokoh besar ya kan, itu memang selalu disesuaikan dengan siapa lawan bicaranya. Bukannya lebay nih ya, contohlah Nabi Muhammad nih. Itu dia terkadang, kalian mengerti ya, ada hadis nih. Hadis Nabi itu adalah perkataan Nabi. Itu terkadang kesannya antara hadis satu dengan hadis yang lain itu kok berbeda, begitu loh. Sebenarnya itu bukan berbeda, tetapi lawan bicaranya saja yang berbeda. Jadi memang tokoh-tokoh besar, contohlah Nabi Muhammad itu ketika berbicara itu beda. Ketika menghadapi tokoh besar beda, menghadapi baduy, misalkan orang-orang rakyat jelata beda. Saya ambil contoh nih begini. Ketika Nabi ditanya tentang surga, misalkan begitu ya.
tentang surga. Yang nanya itu misalkan Baduy, begitu loh ya, Baduy. Ini dia akan menjelaskan surga itu sesuatu yang indah, misalkan dengan bidadari, dengan perempuan yang wah pokoknya yang memuaskan nafsu, dengan makanan-makanan. Nah itu akan dijelaskan surga seperti itu. Tetapi kalau yang bertanya itu tokoh-tokoh besar, contoh ya sahabat Nabi lah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ketika dia menceritakan surga akan berbeda dengan apa yang diceritakan kepada si Baduy ini, begitu loh. Karena memang kadar intelektualnya berbeda. Nah, ketika kepada Umar misalkan menceritakan surga itu adalah bahwasanya itu adalah ridhonya Allah, misalkan begitu. Jadi puncak kenikmatan surga tertinggi adalah kecintaan Allah kepadamu. Kepada Baduy itu diceritakan bahwasanya di dalam surga itu ada bidadarinya, bisa kamu ibaratnya berhubungan intim sepuasnya, bisa kamu mabuk-mabukan sepuasnya gitu loh. Jadi beda penjelasannya begitu loh. Bahkan di satu momen ada pernah terjadi di Nabi Muhammad itu ketika ditanya oleh seorang kakek-kakek lah ya begitu, bagaimana apakah saya masuk surga? Itu Nabi Muhammad bilangnya kamu tuh nggak masuk surga. Dia kaget ya kan, kenapa saya nggak masuk surga? Begitu loh. Ternyata Nabi Muhammad sedang bercanda kepada orang itu. Kenapa? Karena memang nanti di surga tidak ada kakek-kakek kan begitu. Artinya si kakek ini nanti akan menjadi muda kan begitu. Itu bercanda-bercanda itu begitu. Nah, itu teknik komunikasi itu begitu dipakai oleh orang-orang tokoh-tokoh besar. Nah, Kang Deddy Mulyadi juga begitu tuh. Nah, coba dia ketika ngomong begitu kan, orang itu kalau mau perah harus perih kan begitu. Kalau mau berhasil dia harus berjuang gitu loh. Itu mungkin waktu itu bercanda, mungkin bagaimana konteksnya ya seperti akan bercanda, dan kadang-kadang Kang Deddy Mulyadi itu sulit dipahami oleh orang-orang, mohon maaf ya, orang-orang bodoh. Tapi suatu saat orang bodoh juga nih akan mengiyakan, oh bener juga nih omongannya Kang Deddy Mulyadi. Nah, salah satunya nih, contoh lah ya seperti barak militer. Wah, orang-orang pada waktu itu awal-awal mungkin meragukan dan lain sebagainya, orang-orang yang awam. Tapi orang yang cerdas langsung paham nih, ya kan pasti ini berhasil begitu loh. Tetapi orang-orang awam mungkin meragukan sejak awal, tapi pada akhirnya kan terbukti juga. Nah, yang uniknya lagi, ini ternyata di Rusia sana sistem model pendidikan semacam ini itu dijalankan, bahkan ini kepada anak-anak kecil begitu loh. Nah, coba kamu perhatikan nih video-video berikut ini yang terjadi di Rusia sana begitu loh. Ждем, подтянем. Кнопка, ты первая. Ползем. Чуть-чуть правее, я понял, они возле последнего, они не справятся. То, как мы метали гранаты и стреляли с холостыми патронами. Это нужно для детей, собственно говоря, потому что поколение некоторые мы подупустили. Сейчас хочется это все не только возобновить, как можно максимум детей привлечь, девочек, мальчиков на наши мероприятия, потому что я считаю это необходимо. Кстати, многие из них, у детей, которые здесь, отцы воюют на СВО. Осталось чуть-чуть. Один рывок, и вы дома. Все в полном здравии, взвод. Nah, oke. Di situ tuh tujuannya di Rusia mengadakan teknik pendidikan militer semacam itu karena mereka merasa, katanya ya dalam video itu, bahwasanya jati diri anak-anak Rusia itu sudah tergerus, terdistrek oleh media sosial, oleh pergaulan media sosial. Makanya dia diadakan semacam itu kan begitu. Nah, ini sebenarnya tujuan-tujuan semacam ini itu kan mirip-mirip dengan Kang Deddy Mulyadi kan begitu, sama. Generasi Jawa Barat itu sudah dirusak ya kan dengan budaya-budaya tawuran, dengan budaya-budaya medsos, dengan yang melambai kan begitu. Itu sama-sama tujuannya. Nah, bayangkan ini anak-anak sekecil itu tadi dilakukan pendidikan militer seperti di Rusia, di Indonesia kejadiannya. Apa nggak ada ngomel-ngomel nih? Siapa kayak orang Rocky Gerung, HAM, KPAI ya kan, ngomel-ngomel kan. Nah,
Sedangkan di Rusia saja itu dilakukan begitu. Padahal mungkin secara metode pendidikan anak sekarang, wah harusnya kan anak-anak di usia segitu menikmati hidup kan begitu tuh. Tumbuh dengan alami, bukan dengan paksaan semacam itu kan begitu tuh ya kan. Nah, coba sekarang kita akan telaah lebih dalam begitu loh. Begini. Dalam metode pendidikan tuh biar lebih mudah saya pakai analogi begini loh. Memang benar sesuatu itu harus tumbuh alami, jangan dipaksakan. Karena kalau dipaksakan nanti si anak tumbuh dalam keadaan keterpaksaan. Kan begitu tuh. Tetapi kalau kita pakai analogi itu begini. Ada kamu nanam satu pohon nih, Itu sinar mataharinya udah cukup, tanahnya udah subur pokoknya. Maka kamu biarkan tumbuh alami gitu ya. Tanpa kamu kekang, tanpa kamu intervensi lah, tidak kamu bantu, ya biarkan tumbuh sendiri. Maka pohon ketika tumbuh alami sendiri itu akan menjadi lebih bagus daripada misalkan kamu intervensi di dalamnya kan begitu. Tetapi perlu diingat, ketika pohon itu tumbuh alami, tetapi misalkan dari kanan kirinya itu ada banyak angin, ada banyak misalkan di situ ada banyak hewan-hewan yang lewat dan lain sebagainya, maka dalam proses tumbuhnya pohon itu kamu harus intervensi. Misalkan kamu harus dikasih pagar kanan kirinya. Biar apa? Biar tidak ada hewan masuk, biar nggak ketiup angin, harus dikasih kawat misalkan gitu. Biar tumbuhnya tetap tinggi gitu. Kecuali memang di situ tidak ada hama, tidak ada gangguan apa-apa. Ya udah kamu tidak perlu intervensi kan. Biarkan tumbuh alami. Tapi lain cerita ketika itu di kanan kirinya ada hama, ada angin, ada dan lain sebagainya. Misalkan itu tempat orang lewat, makanya kamu harus pagerin tuh. Kemudian harus dikasih kawat juga tuh si pohon-pohonnya. Kan begitu. Itu bentuk intervensimu. Apakah itu akan merusak si tumbuh alami si pohon? Enggak, tapi justru kamu membantu supaya si pohon itu tumbuh alami, tapi perlu intervensi karena ada gangguan. Begitu loh, paham ya? Justru ketika kamu dibiarkan tumbuh alami, bisa aja itu nanti kelindes sepeda atau kena dipatokin ayam, ataupun di situ ada kambing lewat hanya keinjek kan begitu. Kalau tanpa kamu intervensi. Nah, begitupun juga dengan anak. Nah, begitu loh. Memang seakan-akan sepertinya kejam, anak kecil itu udah suruh militer, tetapi perlu diingat, sekarang kondisinya berbeda, ya kan? Kondisi sekarang nih itu sudah berbeda, sudah dirusak oleh media sosial, sudah dirusak oleh budaya tawuran dan lain sebagainya. Maka perlu dipagerin, perlu diintervensi. Salah satunya dengan itu tadi, sistem pendidikan militer ini. Yaitu apa? Mengembalikan jati diri, mengembalikan kecintaan dia kepada negaranya dan lain sebagainya. Nah, ternyata sedalam itu cara berpikir Kang Deddy Mulyadi yang sekarang diadopsi kan oleh negara semacam sebesar Rusia begitu. Mungkin kalian juga baru memahami ternyata cara kebijakan Kang Deddy Mulyadi, cara berpikirnya kok bisa sedalam itu begitu. Baru dipahami setelah anak-anak barak militer ternyata berhasil juga, dia bisa menjadi pasukan pengibar bendera merah putih kemarin 17 Agustus ya kan. Kemarin mungkin itu diragukan, tapi pada kenyataannya terbukti juga. Tetapi orang-orang yang mengerti nilai-nilai filosofis Sunda ya, cara berpikir Kang Deddy Mulyadi itu akan sedalam itu cara berpikirnya. Kang Deddy Mulyadi bukan mau mengganggu alamiah tumbuh anak, bukan. Justru Kang Deddy Mulyadi itu tahu betul gitu loh. Zaman sekarang distraksinya itu dari kanan kiri, gangguan itu terlalu banyak, budaya-budaya yang masuk itu yang merusak begitu loh, dari mulai media sosial dan sebagainya. Maka Kang Deddy Mulyadi itu seakan-akan bikin pagar, bukan untuk membatasi anak, justru untuk menjaga si anak itu tumbuh tetap baik begitu loh, dengan cara seperti itu. Itulah hebatnya Kang Deddy Mulyadi, dalam setiap tindakannya, ucapan itu selalu mengandung nilai filosofis. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat.